kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Video berikut, jangan lupa like, share, subscribe. Jauh amat dari Batam sampai ke Petamburan. Yang ini apa dengerin? Kok begitu heroik membela Rempang? Lu urus dulu diri lu. Ulama tuh ngaji. Sadar diri lah Pak Rizik. Nggak kaget lihat bacot dia. Cuma kadang-kadang sudah tenang sekian lama nggak denger bacot dia. Ini denger bacot dia nggak enak. Cuma Anda ini cuma modal maulud sama sorban, sama nasab Habib, ilmu kosong. Dia teriak-teriak, dia alasan apa membela Ustadz Somad. Saya curiga ini orang mungkin juga di pihak provokator. Ustadz Somad katanya ditangkap, Anda fitnah. Rizik Syihab kita tahu dia adalah ketua FPI. Orang ini selalu mengatakan dia itu adalah Habib. Tapi saya sih nggak percaya kalau Rizik Syihab itu adalah Habib, ya, karena tidak ada yang namanya keturunan Rasulullah kayak Rizik Syihab ini. Apa yang dilakukan Rizik itu sudah melanggar hukum. Banyak kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Rizik Syihab. Ya, karena apa? Selama ini kita tahu ya, kualitas mulutnya Rizik Syihab itu rendah sekali, ya, terlalu menyampah di negara ini. Dia selalu mengeluarkan ujaran kebencian, permusuhan, menghina orang seenak-enaknya, menghina kepala negara seenak-enaknya. Ini yang dibilang Habib? Tidak, ya. Tindak tegas dia. Tidak ada perlakuan khusus untuk Rizik Syihab. Jangan panggil-panggil Habib lah. Nggak perlu manggil-manggil memuja-muja dia Habib. Karena Rizik ini bukan Habib. Ya, Rizik ini bukan Habib. Sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya, tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong. Pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama UAS, sama sekali tidak. Yang benar adalah kepada saudara B, yang mana saudara B ini yang diminta keterangan berkaitan dengan dukungan logistik ya, bagaimana yang diceritakan. Tetapi yang sampai di dunia maya, di dunia digital ini seolah-olah adanya penangkapan, kemudian ya berkembang lagi. Baik. Dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Dalam kasus Rempang khususnya, jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! Pancasila! Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri. Bagi mereka-mereka yang mencari keuntungan, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Dan bagi para provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, harus dihabisi dan ditindak dengan tegas. Terima kasih. Saya dengar kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat. Kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Di Rempang dan sekitarnya, masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. Terus sekarang anak cucunya mau diusir. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Ya,
Saudara, siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada semua naga-naga, saudara, semua naga-naga, jaga sikapmu, jangan ganggu pribumi, jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing, bukan naga lagi, saudara. Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir, sallu ala nabi. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara, tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit, saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga Rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Tahu-tahu begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat, yang ngusir masyarakat yang penjahat, betul? Oligarki yang zalim yang penjahat, betul? Oligarki busuk yang penjahat, betul? Takbir. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, apa kita mau kondisi begini terus? Apa mau begini terus? Betul. Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakkan 190 tahun kepada Cina itu zaman SBY 2004. Terjadinya kontrak tersebut Pulau Rempang sama pihak wira swasta pada masa zaman SBY 2004. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 sampai 24. Di mana kekonohan Pak Jokowi? Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini. Janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk perindu pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini, meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan
kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah. Sekarang ini lagi rame inian Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng. Udahlah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Banget tanah. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dhanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya
di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin, di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Nah ini terjadi di Rempang ini seperti ada apa ya? Saya bingung aja lah. Karena ini juga satu mau mendekati Pilpres ini kadang-kadang banyak orang-orang yang nggak suka itu dengan pemimpin kita ini hari membuat keributan. Karena apa? Karena sampai ini hari baru ada presiden di dunia itu di masa akhir perjabatannya malah mendapat penerimaan dari masyarakat segitu tingginya. Yang nggak pernah terjadi. Kalau dari pemerintahan Jokowi pusat ini semuanya, dia tidak mungkin akan melakukan tindakan merugikan orang lain atau menyakitin warga lain. Kenapa? Kita sudah punya bukti riwayatnya Jokowi ini. Baru di era Jokowi itu ada ganti untung.
Sebelumnya nggak ada. Saya lihat waktu itu di Tuban, itu seneng yang dapat pergantian itu, ganti untung. Yang tadi nggak pernah berpikir punya mobil, jadi sekalipun tanah itu dia terusir, tapi untuk maslahat negara ini, tapi dia keluar dengan bahagia. Yang jelas, kalau saya berani memastikan, tidak kesalahan bukan pada pemerintahan Jokowi. Bisa jadi pemerintah setempat atau pelaksana, kan itu ada swastanya juga di sini. Saya nggak menyebut namanya lah, sudah. Pokoknya ini masalah. Berarti kalau masalah itu sudah terlibat orang banyak, ada yang mengambil manfaat. Bisa juga provokator. Nah, ini lagi nih, si pakai long dress putih ini, yang pidato yang pasti memprovokasi, tapi dia berjubah agama, dia merasa dirinya ulama, dia merasa dirinya Habib. Tidak ada ulama dan Habib itu mulutnya apa? Provokator. Islam apa begini? Dia teriak-teriak, dia alasan apa? Membela Ustadz Somad. Saya curiga ini orang mungkin juga di pihak provokator. Jauh amat dari Batam sampai ke Petamburan. Yang ini apa dengerin? Kok begitu heroik membela Rempang? Lu urus dulu diri lu. Ulama tuh ngaji. Sadar diri lah Pak Rizik. Ada lembaga terbesar di sini NU. Itu kiai-kiai besar jauh lebih cerdas daripada Anda. Anda ini kan cuma modal maulud sama sorban, sama nasab Habib, ilmu kosong. Ulama dan Habib itu harusnya apa? Menenangkan. Insya Allah dalam keadaan tegang, menenangkan. Nggak boleh dia memperuncing. Ini satu orang ini duduk di atas mimbar ngoceh yang sekolah nggak ekonomi, nggak tahu ilmunya, nggak tahu di Rempang, marah-marah di atas panggung. Itu adalah si Rizik Sahab ini. Saya nggak kaget lihat bacot dia, cuma kadang-kadang sudah tenang sekian lama nggak dengar bacot dia, ini dengar bacot dia nggak enak. Dia bilang, jangan Anda jual agama, Anda teriak-teriak ambil. Saya jijik lihat Islam begini kok Anda hidangkan. Anda dan mantu sama tuh, cuma modal bacot, nggak ada isinya. Terus Anda yang mengatakan pemerintah bejat, yang berarti bejat apa? Ya Nasdem. Kan wilayah itu dipimpin oleh Nasdem. Itu yang dukung Anies kan. Lah, apain Anda di mimbar? Anda ingin memengaruhi rakyat? Anda bilang ini tidak adil. Terus Anda pakai alibi Ustadz Somad, katanya ditangkap. Anda fitnah. Itu yang ditanya, itu yang diperiksa temennya Ustadz Somad yang memberi makanan. Sah saja polisi manggil. Tidak semua kebaikan itu pasti baik. Lah, saya juga bingung kok Ustadz Somad di sini turun langsung. Kayak ada apa? Ada kerjasama itu loh. Kenapa dipakai Ustadz Somad? Supaya gaungnya rame. Kan Ustadz Somad tahu sendiri Anda pendukung Anies. Di situ juga kepala daerahnya dari Nasdem. Ini semua kayak seperti skenario aja. Terus Rizik supaya keluarga di Jakarta, supaya dekat istana. Apa hubungannya Pak Rizik? Jika Anda ingin menghancurkan sebuah agama, maka giringlah orang-orang bodoh dalam membelanya. Ini gerombolan Anda Pak Rizik. Orang-orang bodoh Anda kelabui. Karena apa? Kalau orang benar, nggak akan mendukung Anda. Anda bermain, Anda jual agama. Dan terus kok gini nggak ada, maaf, nggak ada UPT-nya. Nggak ada. Kok setulus ikhlas gitu Anda ngurusin Rempang? Nggak tahu masalahnya, nggak ada angin, teriak-teriak. Seperti Anda sudah membidangi. Anda tahu masalah di situ. Anda keluar-keluar. Malu saya. Biarkan selesaikan untuk masalah sana. Anda ini sebagai orang yang bersorban, berpikir sedikit. Pakaian Anda itu dinilai orang. Begitu Anda teriak-teriak mau nyudutin pemerintah, seperti Jokowi apa? Saya curiga di sini Pak Rizik. Anda provokator. Anda sudah dibayar. Itu wajar dong. Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, Rempang begitu Anda ngomong. Seperti ini kejadian Rempang nih Pak. Ini kemunafikan, kekafiran. Kalau dalam bidang agama. Kan ada spesial agama. Seperti ini keimanan. Begitu ngotot Anda. Dan Anda itu lagi apa? Mau ngajak orang demo ke istana. Ngapain? Pakai baju panjang tapi tingkah lagi seperti orang mabuk. Habis kena obat. Dan orang goblok semua yang terima Anda di situ. Setelah itu Anda ingin mengajak orang lagi demo. Mau ngapain? Yang demo ini orang-orang dongo. Anda kalau membela, Anda datang aja ke sono ke Rempang, cek dulu. Saya curiga sama Anda. Anda jangan terus menyalahkan pemerintah. Saya curiga di sini. Anda sudah dapat cair. Sepertinya Anda ini sudah berpihak kepada satu capres. Jadi inilah mulai sandiwara ini. Ini saya curiga di Batam ini juga. Namanya orang banyak orang di Jakarta ini cuma curiga apa? Ini ada suatu skenario untuk pilpres. Anda sudah fitnah besar. Anda mengatakan Pak Somad ditangkap polisi.
Nggak ada. Di situ sahabat Somad ditanya, loh polisi nanya nggak boleh. Dan haknya dong. Dan terus Pak Somad tuh nggak jaminan pasti bener. Kan sudah pasti banyak kan saya tahu Pak Somad tuh kan jadi budaknya Anies juga. Kan bisa jadi transaksi. Ini bisa aja, ini ada sutradaranya, ini semua pergerakan nih. Justru apa? Kenapa saya jadi curiga ini ada skenario? Anda teriak-teriak di Jakarta. Yang Anda nggak tahu Rempang, nggak pernah ke Rempang, Anda bicara Rempang. Anda cuma apa sih? Anda ini nggak ada hasilnya. Di agama mesti nilai kecil, cuma modal bacot. Belum hebat. Orang yang hebat itu sudah jadi amal. Lah Jokowi itu sebaik-baik ulama, dan Anda masih jauh sama Jokowi. Anda cuma modal apa? Nah itu loh, teriak-teriak ada di mimbar. Saya malu, tahu diri Pak Rizik. Anda bukan bidangnya di sini. Anda justru menyulut fitnah. Jagalah Pak Rizik. Atau mungkin Anda bukan Habib. Anda ingin merusak Habib. Saya nggak tahu. Saya curiga lama-lama. Seperti Anda itu disusupkan bukan Habib menjadi Habib untuk merusak nama Habib. Karena baru Habib ada Rizik yang teriak-teriak begini. Ini lama-lama rusak loh orang Islam. Ini nggak salah kalau ada orang tuh kekecewaan dengan Habib. Karena Habib dulu tidak ada karakter begini. Saya yang sebagai Habib aja muak. Gimana yang bukan Habib? Lihat tingkah laku Anda begini. Dari Rizik Bahar cuma modal bacot. Wah, kenapa sih kok ceramah nggak usah teriak-teriak? Anda fitnah demi Allah. Anda dusta demi Allah. Anda ingin merusak demi Allah. Yang Anda beralasan bela negara, bohong. Anda sedang membela hawa nafsu Anda. Kenapa? Anda sudah dibeli Pak Rizik. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi. Seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid
dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan